Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya sedang bersama pemateri keempat, Ustazah Hajaika Fera Rahmawati. Mohon izin Ustazah, kami ingin wawancara berkaitan dengan pelaksanaan NKM, Ngaji Kepemimpinan dan Manajemen, Ya. materi keempat, yang Siap. dimana antum menyampaikan materi tentang mengasuh santri dengan cinta dan kasih sayang. Baik, yang pertama langsung saja Ustazah, bagaimana cara mengasuh santri dengan cinta dan kasih sayang? Begini Ustaz ya, pada dasarnya mengasuh santri dengan cinta dan kasih sayang itu pada dasarnya bagaimana kita mengasuh santri itu dengan hati. Ya. Jadi itu kuncinya. Kita ketika kita sudah mengasuh dengan hati, maka perilaku yang dimunculkan oleh pengurus ataupun seorang ustadzah pasti akan menyentuh, akan menunjukkan kasih sayang, mendidik, merawat, juga menjaga santri yang ada di pondok. Jadi pada dasarnya memang bagaimana murabi itu mengasuh anak-anak itu dengan menggunakan hati, tentunya dengan berbagai cara. Bagaimana mengasuh santri dengan kasih sayang itu, yang pertama kita menghormati anak-anak, jadi jangan menganggap karena anak-anak kecil terus kita semena-mena kepadanya, itu kan salah. Jadi bagaimana kita menghormati anak-anak dalam level apapun harus kita hormati, baik itu tua maupun itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi pendengar yang baik bagi mereka, karena pada hakikatnya anak-anak itu butuh tempat. Karena di pondok kan sudah tidak ada orang tua, maka anak-anak itu butuh tempatnya untuk menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan perasaannya yang sedang terjadi. Maka sebagai murabi itu harus siap menjadi tempat bersandarnya anak-anak, dan itu harus siap. Nah, itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka, karena kita ini kan sebagai pengganti orang tua yang ada di rumah, maka kita harus memposisikan juga yang ketiga, kita ini adalah orang tua. Jadi kalau itu sudah tertanam, insya Allah perilaku kita akan mencerminkan kasih sayang kita. Baik, siap. Berkaitan dengan materi bagaimana mengasuh santri dengan cinta dan kasih sayang, ini hampir berbalik dengan bagaimana yang terjadi isu sekarang di beberapa lembaga, yaitu kasus bullying. Betul. Baik di sekolah ataupun pesantren, ini kerap kali hampir sering terjadi. Kami ingin bertanya kepada Ustazah, bagaimana cara menciptakan dan membentuk lingkungan anti bullying? Begini, bullying atau perundungan yang terjadi di sebuah lembaga itu tidak serta-merta tercipta begitu saja. Ada pihak-pihak yang memiliki peran, yang memiliki tanggung jawab, sehingga bullying itu akan tercipta dalam sebuah lembaga, baik lembaga pendidikan yang di pondok pesantren maupun di luar. Nah, harus dimulai dari mana agar bullying itu tidak terjadi di lingkungan kita? Pertama, bullying itu harus dimulai, maksudnya pencegahan bullying itu harus dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak, sehingga ketika anak berada di luar lingkungan keluarga, maka dia akan berperilaku baik. Nah, jika masing-masing keluarga melakukan ini, maka saya yakin akan tercipta harmoni antara satu anak dengan lain. Karena pada hakikatnya anak itu mencontoh apa yang ada di keluarga, maka tanggung jawab pertama dan utama terkait bullying itu adalah bullying yang keluarga. Dan ini sudah banyak tidak tersorot oleh keluarga, oleh bapak ibunya, ya karena kesibukan, kemudian karena mungkin sudah pengaruh gadget yang kemudian orang tua juga sudah mulai abai, itu tidak bisa kita katakan. Bagaimana
mulai dari lingkungan itu yang pertama. Kemudian jika sudah masuk ke pesantren, bagaimana bullying ini biar tidak tidak terjadi di lingkungan kita, maka kesepakatan tidak ada bullying itu harus menjadi kesepakatan bersama dalam lembaga itu. Jadi jangan hanya pengurusnya yang paham dan anti bullying, stakeholder yang ada di lembaga ini harus sepakat bahwa bullying itu tidak boleh terjadi di lingkungan, dan itu didukung, kesepakatan itu didukung oleh banyak pihak. Artinya bagaimana sistem itu harus berjalan di sini, sistem anti bullying itu berjalan, sehingga ketika akan ada bullying di sektor ini, sudah ketahuan oleh pihak ini tercegah. Jadi bullying itu bukan hanya tugasnya bagian keamanan dan lain-lain atau ustadzah ya, tapi itu harus disepakati bahwa itu tidak benar dan dijalankan bersama, disepakati bersama, diawasi bersama. Jadi bagaimana sistem di lembaga itu berjalan semuanya dari hulu ke hilir. Seperti tentunya harus ada hukuman-hukuman atau punishment yang tegas terhadap pelaku bullying. Jadi ada sistem yang berjalan, kemudian juga di situ ada evaluasi, ada punishment yang tegas. Jadi kalau melakukan bullying di pondok ini ya resikonya. Jadi tidak ada toleransi. Jadi kalau ada toleransi ini kan membuka peluang berikutnya untuk saya nanti gimana. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ustazah, apabila bullying ini sudah terjadi, kami minta nasihat dan pesan dari antum kepada orang yang membuli dan yang kedua kepada orang yang dibully. Monggo Ustazah. Pertama, bagi yang membuli, membuli itu sama halnya dengan antum membuli diri Anda sendiri. Ketika Anda menyakiti orang lain, pada hakikatnya antum itu menyakiti diri Anda sendiri. Jadi keburukan yang antum perbuat itu adalah keburukan untuk diri antum sendiri. Oleh karena itu, apakah antum tidak sayang kepada diri antum? Antum berbuat tidak baik, kembali kepada diri antum, kemudian antum sendiri akan merasakan akibatnya. Jadi tolong, kalau antum suka membuli, dari sekarang harus diberitahu, karena pada hakikatnya membuli orang lain itu hakikatnya antum sudah membuli diri antum sendiri. Pada saatnya dan pada suatu saat antum juga akan merasakan hal yang sama seperti antum lakukan kepada orang lain. Dan kepada antum-antum yang dibuli oleh orang lain, pertama, perbanyaklah membaca istighfar. Karena ketika orang membuli antum sudah diangkat derajat di depan Allah. Jangan patah semangat ketika ada orang yang membuli antum, laporkan, kemudian sampaikan kepada Allah. Antum punya Allah, sandarkan semuanya kepada Allah, minta bimbingan Allah, minta petunjuk Allah bagaimana antum harus bersikap. Jadi ketika antum dibully, jangan sampai antum membalas dengan arogan juga, karena itu tidak baik ya. Itu tidak baik. Itu bukan problem solving. Itu bukan cara memecahkan masalah. Tidak. Yang kedua, antum wajib menyampaikan kepada orang yang membuli antum bahwa perbuatan itu buruk. Antum harus berani menyampaikan. Itu buruk. Baik dia mendengarkan atau tidak menerima nasihat antum, itu bukan tugas antum. Tugas antum hanya nahi munkar, amar ma'ruf, selebihnya pasrahkan kepada Allah. Yang ketiga, jika antum dibuli oleh orang, maka doakan. Semoga orang yang membuli antum itu oleh Allah segera dibukakan hatinya untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Mungkin selanjutnya yang terakhir, izin
kembali kepada acara ngaji kepemimpinan dan manajemen, yaitu pembekalan kepada calon pengurus yang akan kemudian sebentar lagi dilantik untuk menjadi pengurus organisasi santri. Yang terakhir Ustazah, mohon berkenan untuk memberikan pesan kepada para santriwan dan santriwati kelas 5 Muallimin yang sebentar lagi akan menjadi pengurus sebagai pedoman untuk kemudian menjalani hari-hari sebagai pengurus selama 1 tahun ke depan. Ya, untuk calon-calon pemimpin dunia yang saat ini insya Allah akan menjadi pengurus ismah ataupun iswah di pondok pesantren. Ya. Pertama, pondok ini adalah tempat menanam kebaikan. Selama kalian menanam kebaikan di pondok ini dengan mengabdi, dengan menjadi pengurus, menjadi panitia kegiatan, ataupun dengan menjadi apapun, menyapu tukang sapu dan lain-lain, ini adalah kesempatan untuk menanam kebaikan, dan yang paling penting adalah mencari kebenaran. Oleh karena itu, maka pengabdian kalian di pondok ini harus dilakukan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena semakin banyak menanam, kalian akan semakin banyak memetik di kemudian hari, yaitu ketika kalian sudah menjadi orang yang bermasyarakat di lingkungan kalian. Sehingga kesempatan ini saya berharap kalian benar-benar menjalankan tugas sebagai pengurus ismah ataupun iswah dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan, dan juga dengan penuh kebahagiaan. Jangan jadikan tanggung jawab ini sebagai beban dalam hidup kalian. Justru dari sini kalian akan banyak belajar bagaimana kalian akan menghadapi berbagai karakter, berbagai latar belakang keluarga, berbagai latar belakang ekonomi dalam masyarakat kita. Disinilah ladang belajar kalian juga untuk mengasah, kemudian untuk mengembangkan skill, kemampuan kepemimpinan kalian di masa yang akan datang. Ustazah doakan semoga pengurus ismah dan iswah pertama harus kompak ya. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan, selain kompak, pengurus ismah dan iswah prinsipnya harus saling menghormati dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, pengurus ismah dan iswah harus menjadi teladan bagi adik-adiknya. Ini paling penting. Ya, jadi menjadi teladan, menjadi uswah hasanah, sehingga keberadaan kalian di pondok ini akan memberikan dampak yang positif, akan menjadi amal jariah bagi kalian, dan insya Allah keberkahan ini akan menjadikan kalian mulia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustazah atas waktunya, dan yang penting terima kasih atas kesempatan untuk berbagi ilmu kepada adik-adik kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menjadi bekal dalam perjalanan menjadi pengurus selama 1 tahun ke depan. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.